Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang cerita Nabi dalam tahun keempat Hijriah. Materi kita adalah bab ke-13 tentang peperangan Bani Nadir, Ghazwatu Bani Nadir. Pada tahun keempat ini terjadi beberapa peperangan. Yang pertama adalah perang Bani Nadir. Kemudian juga terjadi perang Dzatur Riqa. Dan yang terakhir adalah perang Badar akhir. Dari ketiga perang ini tidak semua sampai terjadi peperangan. Yang terjadi pertempuran hanya perang Bani Nadir. Siapa itu Bani Nadir? Bani Nadir adalah golongan orang-orang Yahudi Madinah yang pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Islam. Perjanjiannya bahwa yang satu pihak tidak akan menyerang pada pihak yang lain. Awal terjadinya peperangan Bani Nadir pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkunjung kepada kelompok Bani Nadir bersama dengan para sahabatnya. Jadi pada waktu itu Rasulullah bertamu kepada orang-orang Bani Nadir. Mereka Bani Nadir ketika mengetahui akan datangnya Rasulullah, mereka bersepakat berunding melakukan siasat jahat, merencanakan siasat jahat untuk membunuh Rasulullah. Tapi alhamdulillah Rasulullah mengetahui rencana jahat tersebut, mengetahui rencana pembunuhan beliau, sehingga Rasulullah lekas pergi dari tempatnya Bani Nadir. Jadi Rasulullah setelah mengetahui itu, info tersebut bahwasanya beliau akan dibunuh, beliau segera keluar dari tempatnya Bani Nadir dan juga diikuti para sahabatnya yang ikut berkunjung. Setelah beliau pergi dari tempat Bani Nadir, beliau Rasulullah mengirimkan beberapa orang sahabatnya untuk mengusir orang-orang Bani Nadir dari negerinya karena mereka mengkhianati perjanjian. Awalnya ketika mereka diusir, mereka menurut. Tetapi kemudian mereka tidak mau pergi dari negerinya. Karena mereka tidak mau menurut pergi dari negerinya, akhirnya Rasulullah mengepung Bani Nadir, hingga karena ketakutan mereka minta dibebaskan, mereka minta dibiarkan keluar dari negerinya. Dan ternyata permintaan tersebut dikabulkan oleh Rasulullah, sehingga kaum Bani Nadir
mereka meninggalkan negerinya dengan membawa harta bendanya, orang-orang perempuannya, istri-istrinya, dan juga anak-anaknya. Dan apa saja yang bisa mereka muatkan, yang bisa mereka bawa pada kendaraan untanya. Diperbolehkan dibawa kecuali alat perang. Demikianlah kisah tentang peperangan Bani Nadir. Jadi penyebab peperangan ini karena mereka mengkhianati perjanjian, mereka mau menyerang atau membunuh Rasulullah. Sehingga Rasulullah merespon dengan mengepung Bani Nadir dan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kejadian yang masuk pada bab ke-14. Ini masih dalam tahun keempat Hijrah. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun keempat, yang pertama adalah turunnya malaikat Jibril. Jadi pada tahun keempat ini malaikat Jibril turun. Turun untuk apa? Beliau turun untuk mengajarkan sholat khauf. Jadi beliau pada waktu itu, malaikat Jibril turun ke bumi dalam perang Dzatur Riqa untuk mengajarkan sholat khauf. Dan juga dalam perang itu umat Islam diberi kelonggaran, rukhsah untuk melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Kemudian juga terjadi peristiwa meninggalnya istri Nabi, yakni Zainab, dan juga wafatnya Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah putra dari bibinya, dan dia juga saudara sepersusuan dengan Rasulullah. Jadi beliau berdua meninggal pada tahun keempat Hijrah. Kemudian dalam tahun keempat ini Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Selanjutnya pada tahun keempat juga dilahirkannya cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi, yakni Husain bin Ali atau Husain putranya Sayyidina Ali. Dan yang terakhir, peristiwa yang terjadi pada tahun keempat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Zaid bin Sabit mempelajari tulisan bahasa Yahudi. Tujuannya beliau menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan bahasa Yahudi adalah agar ketika beliau mengadakan surat menyurat dengan kaum Yahudi ini lebih lancar. Demikian pembelajaran pada tahun keempat Hijriah bab ke-13 dan bab ke-14, yakni tentang perang Bani Nadir, dan kemudian bab ke-14 beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun keempat. Jadi kesimpulannya, pada tahun keempat terjadi perang Bani Nadir, kemudian terjadi perang Dzatur Riqa, dan juga perang Badar akhir. Tapi yang terjadi pertempuran hanya perang Bani Nadir. Kemudian terjadi beberapa peristiwa, yakni meninggalnya istri Nabi, meninggalnya saudara sepersusuan Nabi Abu Salamah, dan juga lahirnya cucu kesayangan beliau yakni Husain bin Ali. Dan tidak lupa juga turunnya malaikat Jibril dalam perang Dzatur Riqa untuk mengajarkan sholat khauf dan rukhsah untuk melakukan
tayamum. Dan yang terakhir peristiwanya adalah Nabi menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan bahasa Yahudi agar mudah dalam berkirim surat dengan kaum Yahudi. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran bab ke-13 dan ke-14 Khulasoh Nurul Yakin. Untuk ulangan harian, kalian bisa lihat soal pertama adalah perang apa yang terjadi pada tahun keempat. Kemudian selanjutnya itu, siapakah Bani Nadir itu? Yang nomor 3, apa yang direncanakan oleh kelompok Bani Nadir? Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Bani Nadir setelah diusir? Yang kelima, kenapa malaikat Jibril turun dalam perang Dzatur Riqa? Yang keenam, kapan diberikan kelonggaran bertayamum? Yang ketujuh, siapa yang meninggal tahun keempat Hijrah? Yang ke-8, siapakah wanita yang dinikahi Rasulullah pada tahun keempat? Yang ke-9, siapa yang lahir pada tahun keempat? Dan yang terakhir, apa yang diperintahkan Rasulullah kepada Zaid bin Sabit? Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.